Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, pada hari ini saya akan diseminasi mengenai modul 1.4 budaya positif, penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi sebagai perwujudan dari budaya positif. Namun sebelum itu, apa arti budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, coba. Kebiasaan positif yang sering kita lakukan di sekolah. Iya. Ada lagi? Kebiasaan yang baik-baik, Bu. Iya. Ya, Perilaku positif, Bu. perilaku positif. Ada lagi? Ya, benar semua. Ya, jadi budaya positif itu adalah pembiasaan yang baik di sekolah, baik itu anak murid, baik itu kita sebagai guru, pokoknya seluruh warga sekolah itu yang mana dia pembiasaan positif itu adalah budaya positif. Di sini saya akan memperkenalkan dulu fasilitator saya itu Ibu Sandi Hadayani, Eskom MPD, dan saya sendiri adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Oku dari SD Negeri 42 Oku. Kemudian ada pengajar praktik Ibu Mardiani SPD. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Kemudian menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya menjelaskan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, kita ke nilai-nilai kebajikan dulu. Boleh minta bantuannya Pak Agus untuk membacakannya, Pak? Boleh maju ke depan, Pak? Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, menurut Jan Glasser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi nilai-nilai kebajikan universal bisa berupa antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan masih banyak lagi. Kebajikan adalah suatu perbuatan, tindakan, kesadaran, dan tegang rasa seseorang terhadap orang lain. Nah, apa bedanya kebajikan dengan kebaikan? Kan dia itu ada kebajikan, ada kebaikan. Kalau kebajikan, ya, di situ dia tidak terukur batasan-batasannya terhadap hubungan sama makhluk. Kalau kebaikan terukur, jadi lebih luas. Kebajikan itu nilainya lebih luas lagi. Di situ letak penyebutan kebajikan dan kebaikan. Selanjutnya, kita akan memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5, yaitu pertama bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan survival, dan kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan freedom, kesenangan itu fun, dan penguasaan atau power. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contohnya di kelas kita sering menemui anak-anak yang jahil, sering menjauil kawan. Nah, itu berarti kebutuhan
dapat kesenangan, senang dia mengganggu temannya itu. Jadi kebutuhan dasarnya itu kurang perhatian, kurang kasih sayang, ya, kesenangannya kurang. Jadi setiap manusia kalau dia berbuat yang melanggar peraturan berarti ada kebutuhan dasarnya yang kurang. Atau ada membawa bekal anak murid kita, kemudian diambil bekal temannya tadi. Nah, dia berarti kebutuhan dasar manusianya itu kurang. Kalau dia sudah dipenuhi di rumahnya, sudah kenyang, duit jajannya banyak, tidak mungkin dia mengganggu bekal kawannya tadi di situ. Atau dia tidak memiliki perhatian. Ada kan murid kita itu perlu perhatian, pengen diperhatikan. Dengan kenakalan dia tuh berarti mencoba diperhatikan, nggak dipanggil, nggak dimarahi, senang dia lebih. Contohnya misalnya kelas 5 si Ibra yang sering saya hadapi, tapi setelah saya ini senang dia, senyum, terus dia belajar lebih baik lagi, berarti nggak diperhatikan, ya. Jadi kebutuhan dasar manusianya yang kasih sayang dan rasa terima itu dia kurang. Jadi kalau ada yang melanggar berarti tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusianya. Selanjutnya, ada standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi di sekolah ini kita semuanya harus berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif kita di sekolah. Bagaimana menurut standar pendidikan nasional, tujuan mulia dan penerapan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu unsur utama dari budaya positif di sekolah. Jadi, disiplin positif ini agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, kita ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama. Sekarang disiplin itu apa? Saya minta dulu dari kawan-kawan menuliskan di sini arti kata disiplin. Menurut Bapak Ibu itu apa arti kata disiplin? Tulis nama ya Bapak Ibu. Ya. Sudah, Bu? Ya. Dikat dulu jadi ikut dikat. Nikat yuk. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan pendapatnya lewat goresan pena di sticky note ini. Saya akan meminta perwakilannya ke depan dari Ibu Farida dulu. Ini Ya. disiplin adalah menaati atau
kasih berkas mana nih sih mana mau beli aku sampaikan Nah kan, maka itu kan disiplin adalah melakukan suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan atau peraturan yang berlaku. Iya. Terima kasih Bu Sina. Kemudian Ibu Ayu, yang Ibu Ayu Rustiana Dewi. Jangan sari, Bu. Oh, saya sakit. Salah ya. Ya, disiplin adalah sikap yang taat atau patuh akan tanggung jawab yang dimilikinya. Iya. Baik. Jadi ini semuanya betul semua. Saya lihat di sini. Jadi disiplin itu adalah suatu kegiatan yang ingin dipinta kepatuhannya. Ya, dalam bahasa ininya peraturan yang harus ditaati. Jadi tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, yang mana intrinsik? Intrinsik itu dari dalam dia sendiri, dari dalam hatinya, dari dalam pikirannya, itu intrinsik. Kesadaran dia dalam diri untuk melakukan sesuatu, bukan dorongan dari luar, bukan atas dorongan dari teman, bukan juga dorongan dari guru baru bergerak, bukan juga dari orang tua. Dia bergerak sendiri dengan kesadarannya. Itu artinya intrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar, dorongan dari luar. Jadi lebih baik kita memotivasi anak itu melalui nilai-nilai kebajikan universal itu hendaknya dia dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kemudian ke keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan kelas bisa melalui poster. Ya, ini saya contohkan keyakinan kelas. Kenapa penting keyakinan kelas? Karena dari kelas dulu kita menciptakan budaya positif dan disiplin positif. Baru setelah kelas-kelas itu terbiasa dengan pembiasaan positif dan disiplin positif, maka seluruh satu sekolah ini semuanya bisa menciptakan budaya positif. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Tapi ini bisa dipercantik lagi, jangan menarik. Kita tempel di kelas. Sini kita menggunakan kata-kata yang positif. Kata yang positif itu bagaimana? Yang di depannya tidak ada kata tidak boleh. Misalnya tidak boleh terlambat, kita ganti jangan kata tidak di depannya, jadi datang tepat waktu, seperti itu. Kemudian ada kata dilarang, itu tidak kita pakai karena itu bentuk negatif. Jadi kita misalnya ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, saling menghargai dan membantu satu sama lain, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini kan kadang anak-anak ini kalau kita beri tugas, dia itu molor waktunya. Tugas 1 minggu jadi 2 minggu, ya. Nah, jadi kalau ada keyakinan kelas, kita ini berusaha anak-anak sadar, oh itu ada keyakinan kelas di kelas kita. Harusnya kita taati karena kita sedang buatnya sama-sama. Nah, di sini ada wali kelas. Nama Bapak Ibu di bawah sini wali kelas masing-masing. Kemudian ketua kelas ikut tanda tangan. Ketua kelas. Kalau masih semua di sini seluruh anggota kelas, seluruh murid di kelas. Ya, ini bisa ditempelkan, memang harus ditempelkan biar anak-anak ingat. Kenapa kita harus buat keyakinan ini? Kenapa coba kalau kita buat keyakinan bukan peraturan? Coba ada yang bisa jawab.
kalimatnya keyakinan bukan peraturan, agar motivasi intrinsik anak itu terbentuk. Boleh kesepakatan, boleh keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, ini dibuat bersama-sama. Seperti misalnya kita akan di tahun ajaran baru masuk. Buatlah kita ini agar anak-anak melihat terus di dinding. Oh iya, berdoa dulu kita sebelum belajar. Oh iya, kita harus pembersihan dulu. Oh, kita datang tepat waktu. Malu dia kalau misalnya datang tidak tepat waktu, karena terlihat ini. Nah, boleh Bapak Ibu percantik sendiri, boleh lebih besar lagi ini kartunya yang dipajangkan. Ini merupakan keyakinan kelas. Terkait keyakinan kelas ini terbentuklah disiplin positif. Disiplin positif terbentuklah budaya positif. Kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan yang baik. Lanjut kita ke tujuan keyakinan atau kesepakatan kelas. 1. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa. 2. Menumbuhkan budaya positif pada siswa dengan menentukan keyakinan kelas. 3. Menciptakan pembelajaran yang aman dan tentram di kelas. Kalau semuanya mematuhi ini, insya Allah kita akan pembelajaran yang kita sampaikan akan menyenangkan, anak-anak tidak saling mengganggu. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas: pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti tadi, tidak ada kata-kata tidak atau dilarang. Nah, ya, itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita buat keyakinan kelas dengan kalimat yang tidak ada di kelas itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Maksudnya kita diskusi dulu. Cak Manona, kita akan buat keyakinan kelas. Apa yang kita buat? Nah, yang pertama itu ya, poin yang pertama apa? Datang tepat waktu. Apa kita pembersihan dulu? Gitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ganti nih semester 1 kita sudah buat. Kira-kira ada yang kurang, kita tambahin, buat lagi. Seperti itu. Iya. Atau ada yang kepanjangan kalimatnya, kita PPI. Seperti itu. Kalimat itu harus mudah dipahami. Jangan campur bahasa Inggris. Kalau anak tidak mengerti. Iya. Atau bahasa lainnya yang tidak dimengerti anak dengan. Kemudian 3. Motivasi perilaku manusia. Nah, supaya tadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada anak yang terpaksa mematuhi peraturan karena tidak mau dihukum. Ada. Ya, dihukum aku nak itu cepat-cepat datang. Bukan dari dalam tadi, dari luar. Kemudian 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, kalau aku rajin kakek injek ibu gurunya bintang, stiker bintang, atau injek ibu guru permen, atau injek bapak guru sesuatu. Nah, itu berarti dia tuh termotivasi karena pengen mendapatkan penghargaan. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kita yang ketiga, yang kita usahakan ini motivasi perilaku yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan motivasi yang ketiga ini dari dalam diri mereka sendiri. Sadar dewe kalau bahasa kita. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, seperti apa saya kalau melakukannya, seperti itu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ekstrinsik itu sama konotasinya dengan eksternal. Kemudian intrinsik internal. Nah, kita ke hukuman, konsekuensi dan
Ferguson tahun 1996. Nah, di sini ini sering kita hadapi di kelas. Ya, apakah itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Coba Bapak Ibu jawab ya. Ibu cukup yang apa? Karena itu ada 7 ya. Yuk. 3, 7. Enggak ya? Bagaimana Ibu-ibu sudah belum berisi? Nah, ini sering kita jumpai di kelas. Tindakan guru suruh mencatat 100 kali. Di dalam buku kalimat saya tidak akan lama lagi. Sering ini gitu ya. Kemudian lari begini lapangan bola basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret dengan dari akhir ini sering seperti ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sekarang saya minta kepada Ibu Helda untuk menjawab yang nomor 1. Kira-kira apa itu? Coba ke depan dulu Ibu Helda. Yang nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena telah sampai sekolah itu hukuman itu termasuk dalam hukuman. Oh iya, terima kasih Bu Helda. Silakan dulu. Kemudian yang nomor 2 kepada Ibu Suwarni. Silakan Ibu. Tadi memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat kemudian di sekolah. Termasuk konsekuensi ya Bu. Iya, terima kasih Ibu Suwarni. Nanti kita semua kita tampilkan jawabannya ya Ibu-ibu. Apakah jawaban kita itu benar atau salah? Kemudian yang nomor 3 kepada Ibu Maswena. Silakan. Nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, terima kasih Ibu Maswena. Kemudian yang keempat Ibu Ayu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu menurut saya itu adalah konsekuensi. Konsekuensi. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Kemudian yang ke-5 ya. Yang ke-5 Ibu Jesman, bisa Bu? Ya, silakan Bu. Ibu Jesman. Ya, nomor 5. Membersihkan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oh iya, terima kasih Bu Yusma. Ke Ibu Yeni ya. Ibu Yeni nomor 6. Berlari mengelilingi Murid Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, Hukuman. Hukuman. Oh iya, terima kasih Ibu Yeni. Kemudian terakhir pada Ibu Farida. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk hukuman. Hukuman. Iya, sekarang perhatikan sticky note-nya masing-masing. Apakah jawaban ibu-ibu sudah benar atau ada yang salah? Kita perhatikan. Ya, ini jawabannya. Ada yang salah atau ada semuanya benar? Ada yang salah? Iya, kalau mencatat 100 kali itu kan banyak, berarti hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia tidak pelajaran PJOK termasuk hukuman.
Tapi kalau dia sedang pelajaran PJOK, itu ada yang di nomor 7, itu baru konsekuensi. Salah satu, Bu. Iya, salah satu, Bu. Iya. Ada yang benar semua? Ada yang benar semua enggak? Saya salah satu. Oh iya. Terima kasih ibu-ibu sudah mengisi pertanyaan di tabel yang sudah disediakan. Itulah beda hukuman dan konsekuensi. Kemudian selanjutnya, dalam penerapan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang kita sudah kaji itu hukuman dan konsekuensi, restitusi itu belum. Nah, yang kita isikan tadi atau contoh dan tabel tadi hukuman dan konsekuensi. Kita lihat, kalau di hukuman itu ada identitas gagal atau tidak berhasil. Kenapa? Karena dampak pada murid marah, berontak dalam hati, ya, tidak senang dia walaupun dia kerjakan tapi terpaksa. Nah, terus tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Bagi murid itu sangat melukai perasaannya, fisiknya mungkin, ya kalau lari tadi fisik, kalau menulis tadi melukai perasaan, terlalu banyak nian sambil menggerutu. Kemudian kalau hukuman itu kan dibuat guru, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, seperti kata-kata kasar kalau di buku hukuman. Nah, kemudian beda dengan konsekuensi dan restitusi, ada identitas sukses. Kalau konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan, detention, sudah diketahui, masuk akal, masih masuk akal kalau konsekuensi. Dibuat oleh guru dan murid, ya, kesepakatan tadi. Kalau ada kawan yang telat, bagaimana anak-anak kita, apakan? Nah, itu kan konsekuensi masih. Kalau hukuman tadi tanpa ada pertanyaan seperti itu, langsung guru menghukum dia. Kemudian kalau di restitusi, ini yang cara yang lebih bagus, cara terbaik dalam mengatasi pelanggaran anak, yaitu murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, nanti sudah istirahat, pas jam istirahat, kita ke kantor, ada yang ingin Ibu sampaikan. Nah, seperti itu, ada undangan seperti itu. Kemudian dibuat oleh murid atau anak, nanti dia mengeluarkan ide sendiri bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, memimpin kerangka acuan, berpikir restitusi murid atau anak. Jadi guru ini kembali ke keyakinan kelas. Jadi kalau dipanggil anak, masih ingat kalau dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Kalau dia melanggar kan? Oh masih Bu. Nah, dia ada yang malu. Bagaimana nak kalau ke depannya supaya tidak terulang lagi? Kamu kira-kira seperti itu. Jadi dia pikir, oh iya Bu, salah aku dia mungkin kan, atau apa ada solusi lain, aku tidak akan mengulangi lagi. Nah ini yang dalam diri dia yang ini dalam menyelesaikan permasalahannya itu. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi banyak yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Yang diuntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi banyak yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Yang si pelaku tadi bersedia minta maaf karena kesadaran dirinya dia berbuat salah. Si korban tadi tidak merasakan dirugikan karena si pelaku sudah sadar dan minta maaf. Si guru tadi membimbing, kita ini membimbing dalam memecahkan masalah, membantu anak tadi memecahkan masalah. Nah, dari restitusi itu ada 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui. 5 posisi kontrol ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman,
pemantau atau manajer? Kita selama ini lebih ke posisi mana? Nah, kita akan menonton cuplikan, bentar ya. Kita akan menonton video. Video ini menggambarkan 5 posisi kontrol kita. Apakah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nanti setelah video penayangan video ini, nanti saya akan minta pendapat ibu-ibu semuanya ya. Kita tonton dulu. Halo, Bapak Ibu guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, gak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu tadi Bapak Ibu video tentang 5 posisi kontrol guru. Setelah melihat video tersebut, jadi yang guru yang pertama itu lebih ke posisi mana? Penghukum. Iya. Jadi cara seperti itu kalau bisa tidak kita pakai lagi. Tadi kan ada katanya guru tuh. Seorang murid jadi kesal seperti itu. Mungkin ada dendam. Dan memori itu akan ingat sampai dia SMA mungkin ya, atau sampai dia kuliah, selalu diingat. Kemudian ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah tadi. Pembuat rasa bersalah. Sebentar ya, saya cuplikan sebentar.
Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Ya, ini yang Aku selalu ya banget. sebagai Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. kalimat yang digunakan itu juga kasar ya. Kita dengarkan. Sebagai penghukum itu tidak bagus. Terus penyelesaiannya di depan teman-temannya. Banyak yang nonton. Pagi anak-anak, Nah, ini hari ini ada tugas ya. posisi Ada pembuat yang belum rasa mengerjakan? bersalah. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Pembuat rasa bersalah ini dia merasa bersalah, tapi suatu saat akan diulangi kembali. Karena itu tidak bertahan lama, kesadaran dia bersalah tadi tidak akan bertahan lama, karena gurunya hanya berbicara seperti itu, tidak dibimbing bagaimana nantinya supaya tidak terulang lagi. Maaf, Bu. Saya Nanti dia sebagai teman. Udah, nanti jangan Ini sebagai diulangi teman. lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Nah, jadi kalau tidak terlambat lagi tidak apa-apa, karena lo dianggap kawan tadi. Iya, diulangi lagi. Berarti kurang tepat sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Nah, murid yang bertanya dapat sanksi tidak dia. Bapak itu cuma nyata. Sudah 3 kali, sudah berapa kali, tapi tidak ada solusi. Iya. Kemudian yang terakhir posisi kontrol pribadi sebagai manajer yang akan kita perhatikan. Ini, Bu. Saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Nah, dia bertanya kira-kira apa yang ada diperbaiki. Solusi. Iya, membantu Coba, membimbing. kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, anak tidak dimarah, bahkan dibantu untuk mencari solusi. Hati anak akan senang. Kita juga terbantu juga kan, diuntungkan dengan kesadaran anak. Muncullah motivasi intrinsik tadi, motivasi yang ketiga tadi. Nah, inilah kita lanjut ya, ibu-ibu. Nah, 5 posisi kontrol tadi sebagai pemukul. Kata-kata di sini banyak kata-kata yang digunakan itu terlalu kasar. Kemudian membuat rasa bersalah, itu contoh kata-kata yang keluar dengan lembut. Tetapi tetap ini anak-anak kesadaran untuk berbuat sesuatu, memperbaiki kesalahan itu tidak berlangsung lama, akan diulanginya lagi. Sebagai teman, tadi kita lihat sebagai teman. Kalau kita dianggap boleh sebagai teman, ya dia masa bodoh, disepelekan, tidak marah begitu. Kita kan kawan. Memantau, dia banyak mencatat berapa kali, tapi tidak menemukan solusi, tidak membimbing murid untuk menemukan solusi, itu pemantau. Nah, yang terakhir inilah yang diharapkan kepada kita semua, yaitu posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, kata-kata yang kita lihat, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Kembali lagi ke keyakinan kelas yang dibuat. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya dengan suara lembut? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kita tuh mancing anak berpikir supaya menemukan solusi. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terima kasih. Ya, ibu-ibu, sampai di sini pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya kita akan lebih memahami posisi kita ini sebagai apa yang lebih baik untuk sekolah kita, dan kita sama-sama membuat keyakinan kelas, membimbing anak untuk mematuhi keyakinan kelas. Dan kemudian kita bersama-sama berkolaborasi untuk bertukar pikiran apabila ada permasalahan-permasalahan baik itu di kelas ataupun di ruang lingkup sekolah kita akan pecahkan bersama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.